Selamat datang di perjalanan sejarah melalui salah satu wilayah yang paling banyak dilanda perang di dunia. Kita akan melihat perang yang berkepanjangan. Kekacauan di Timur Tengah meluas menjadi perang regional yang berbahaya antara dua rival besar, Iran dan Arab Saudi. Keduanya bersenjata lengkap dan tidak ada yang mau mundur. Arab Saudi menuduh Iran sebagai negara yang suka berperang dan mencoba mengekspor revolusi di seluruh wilayah. Sebaliknya, Iran menuduh Arab Saudi membantu Al-Qaeda dan mendanai terorisme. Mereka berdua memulai perdebatan dan permusuhan panas yang tak pernah usai. Sejak revolusi Iran tahun 1979, hubungan antara kedua negara semakin tegang. Ayatullah Khomeini, pemimpin revolusi Iran, menggambarkan para penguasa di Teluk Timur Tengah yang harus digulingkan. Ini adalah perebutan kekuasaan antara Iran dan Arab Saudi untuk mendominasi Timur Tengah dan dunia Muslim. Bukan hanya warga Iran dan Arab Saudi yang menderita, tetapi juga warga Suriah, Irak, dan Yaman. Lebih dari 1 juta korban jiwa di Timur Tengah selama 1 dekade terakhir. Ketika retorika dan perang proksi meningkat, tidak ada pihak yang tampak menyadari bahwa mereka sedang menghancurkan wilayah tersebut. Sudah hampir 40 tahun sejak Ayatullah Khomeini memimpin revolusi yang menggulingkan monarki yang didukung Amerika Serikat. Sejak saat itu, hubungan Iran dan dunia luar menjadi tegang. Pada akhir tahun 70-an, Khomeini menyampaikan pidato besarnya yang pertama kepada rakyat Iran, menolak dominasi Inggris dan Amerika atas Iran yang dipimpin oleh Shah. Shah adalah gelar yang digunakan untuk menunjuk kepada raja atau penguasa di beberapa negara Timur Tengah dan Asia Tengah, khususnya di Iran, yang sebelumnya dikenal sebagai Persia. Ayatullah Khomeini menggunakan agama untuk menata ulang setiap aspek kehidupan di Iran dan menyatakan bahwa Islam pada dasarnya menantang seluruh gagasan monarki. Pesannya merupakan serangan langsung terhadap raja-raja dari negara-negara Teluk seperti Arab Saudi. Rakyat Iran percaya bahwa ini adalah akhir dari puluhan tahun pemerintahan monarki dan penindasan. Revolusi ini merupakan tuntutan martabat rakyat Iran. Mereka menginginkan pengakuan atas siapa mereka, sejarah mereka, dan identitas mereka. Sejak revolusi Iran, baik ekonomi maupun kekuatan pertahanan sangat bergantung pada sumber daya minyak bumi Iran. Sejarah kelam Iran yang berisi eksploitasi dan penyiksaan selama puluhan tahun oleh kekuatan asing, terutama Barat, ingin mereka akhiri. Pada tahun 1951, Muhammad Mossadegh dicalonkan untuk memimpin pemerintahan pertama yang dipilih secara demokratis di Iran. Namun, setelah dia menasionalisasi industri minyak di Iran yang dikelola Inggris dan mengusir Shah dari Teheran, CIA dan mata-mata Inggris merekayasa kudeta pada tahun 1953. Mossadegh ditangkap dan dipenjara, dan Shah kembali berkuasa dengan dukungan penuh dari Barat. Amerika Serikat memberi Shah kekuatan militer dan CIA melatih polisi rahasia Shah yang bernama Safad. Mereka secara brutal menindas semua oposisi. Namun, rakyat Iran menginginkan kendali atas nasib mereka sendiri, dan pada tahun 1979, revolusi Khomeini mengguncang seluruh Timur Tengah. Di beberapa titik di Iran, massa yang bersenjata menyerbu kompleks kedaulatan besar Amerika Serikat, membakar dan menghancurkan gedung-gedung. Tahun 1979 menjadi tahun yang sangat penting bagi dunia Muslim, dengan antusiasme besar terhadap revolusi Iran. Revolusi ini tidak menargetkan atau memusuhi kelompok Sunni secara spesifik. Meskipun Iran didominasi oleh Muslim Syiah dan revolusi dipimpin oleh ulama Syiah. Namun revolusi ini memiliki dua sisi. Yang pertama, retorika pan-Islamik. Secara retorika, revolusi Khomeini digambarkan sebagai gerakan pan-Islamis yang berusaha menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua, praktik Syiah. Namun dalam praktiknya, revolusi ini dipimpin oleh ulama Syiah yang kemudian mengambil alih negara dan menerapkan ide-ide dan kepercayaan Syiah. Ini menjadikan revolusi tersebut sangat dipengaruhi oleh ajaran Syiah. Negara-negara tetangga Iran yang sebagian besar didominasi oleh Muslim Sunni melihat revolusi ini sebagai eksperimen Syiah. Meskipun secara retorika, Khomeini berbicara atas nama seluruh umat Muslim di dunia. Namun negara-negara seperti Saudi Arabia, Pakistan, Mesir, dan Jordania
berusaha keras untuk memastikan bahwa ide-ide revolusi Iran tidak menyebar ke wilayah mereka. Mereka melihat potensi ancaman dari penyebaran ideologi Syiah dan mengambil langkah-langkah untuk membendung pengaruh Iran. Namun yang tak bisa dibantah adalah fakta bahwa Khomeini melakukan revolusi atas nama Islam memberikan popularitas dan kekuasaan di kalangan Muslim di dunia Arab. Banyak yang melihatnya sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan Barat. Tidak ada negara yang lebih takut akan penyebaran revolusi Khomeini selain Arab Saudi. Arab Saudi sangat khawatir akan penyebaran revolusi Khomeini karena mereka melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap kepemimpinan mereka di dunia Islam. Revolusi tersebut menentang legitimasi keluarga kerajaan Saud dan stabilitas politik mereka. Revolusi Iran memberikan tantangan terhadap posisi Arab Saudi sebagai pemimpin dunia Islam. Iran di bawah Khomeini berusaha mempromosikan revolusi Islam yang bertentangan dengan kepemimpinan monarki Saudi yang konservatif. Sebelum revolusi Iran, Arab Saudi dan Iran memiliki hubungan yang baik. Keduanya adalah monarki yang kaya akan minyak dan mendapatkan dukungan dari Barat, terutama Amerika Serikat. Mereka dipandang sebagai pilar utama dalam menjaga keamanan di kawasan Teluk Persia. Revolusi Iran mengubah dinamika ini dengan munculnya pemerintahan Republik Islam yang revolusioner dan anti-Barat. Hubungan antara Iran dan Arab Saudi memburuk. Arab Saudi melihat ideologi revolusioner Iran sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan kepemimpinan mereka di dunia Islam. Kekhawatiran Arab Saudi terhadap Khomeini dikarenakan Khomeini menggambarkan para penguasa di Teluk Arab, termasuk Arab Saudi, sebagai tirani yang mirip dengan Syah di Iran yang baru saja mereka gulingkan. Hal ini mengganggu reputasi keluarga kerajaan Saudi sebagai pemimpin dunia Muslim, terutama karena mereka adalah penjaga dua tempat suci dalam Islam, Mekah dan Madinah. Kepemimpinan keluarga kerajaan Saudi di Timur Tengah didasarkan pada peran mereka sebagai penjaga Mekah dan Madinah. Ini memberikan mereka legitimasi dan pengaruh besar di dunia Islam. Sebagai monarki absolut, keluarga kerajaan Saudi mengendalikan segala aspek negara, mulai dari industri minyak hingga media. Hubungan mereka dengan para ulama Wahabi juga memainkan peran penting dalam menjaga legitimasi mereka. Legitimasi keluarga kerajaan Saudi berakar pada perjanjian yang dibuat pada tahun 1932 oleh Raja King Abdul Aziz bin Saud untuk menyatukan suku-suku yang bertikai di Arab. Dia mendatangani kesepakatan dengan para ulama Wahabi fundamentalis yang memberikan dasar religius dan politik bagi kerajaan tersebut. Kaum Wahabi mengikuti ajaran seorang ulama Islam dari abad ke-18, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika Wahabisme mulai sebagai gerakan politik keagamaan, mereka sering menggunakan cara-cara kekerasan. Salah satu contohnya adalah serangan terhadap Karbala pada tahun 1802. Dalam serangan ini, kaum Wahabi membantai penduduk setempat dan menghancurkan tempat suci, termasuk makam Al-Husain yang sangat dihormati oleh umat Syiah. Tindakan ini menunjukkan sejauh mana mereka bersedia bertindak untuk memurnikan Islam dan praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai. Pada tahun 1932, negara Saudi Arabia modern secara resmi didirikan dengan Wahabisme sebagai landasan ideologinya. Negara ini mendukung dan menyebarkan ajaran Wahabisme, baik secara domestik maupun internasional. Selama beberapa dekade, Arab Saudi telah menggunakan kekayaan minyak mereka untuk menyebarkan ajaran Wahabisme di seluruh dunia. Wahabisme menjadi pilar utama pemerintahan Saudi yang menekankan kesatuan untuk melindungi keluarga kerajaan dan negara. Dengan dukungan finansial dari pendapatan minyak, Arab Saudi mendirikan berbagai institusi pendidikan, masjid, dan pusat dakwah di berbagai negara. Tujuannya adalah untuk menyebarkan ajaran Wahabi yang dianggap sebagai bentuk Islam yang paling murni dan benar di Arab Saudi. Namun, pada tahun 1979, posisi Saudi sebagai pemimpin dunia Islam terguncang. Sekitar 400 orang revolusioner menyerbu Masjidil Haram di Mekah. Pengepungan berlangsung selama 2 minggu dan mengakibatkan ratusan korban jiwa. Kelompok ini menuduh keluarga kerajaan Saudi telah merusak kesucian Mekah dengan membawa pengaruh Barat ke Arab Saudi. Penyerangan terhadap Masjidil Haram adalah peristiwa dramatis dan memalukan bagi Arab Saudi.
Dan sejak saat itu, mereka semakin khawatir akan keamanan akibat gerakan radikal. Situasi di Timur Tengah semakin rumit dengan perebutan kekuasaan antara Saudi dan Iran. Dalam beberapa dekade terakhir, kedua negara ini terlibat dalam serangkaian perang proksi, mendukung pihak-pihak yang berbeda dalam konflik regional, seperti di Suriah, Yaman, dan Irak. Persaingan antara Saudi dan Iran telah mengakibatkan kehancuran dan penderitaan bagi jutaan orang di wilayah tersebut. Meskipun kedua negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi besar untuk kemakmuran, konflik mereka telah menciptakan ketidakstabilan dan kerusakan yang mendalam di Timur Tengah. Di Iran, dibentuklah IRGC atau Islamic Revolutionary Guard Corps. Mereka adalah organisasi elit Iran yang didirikan setelah revolusi Iran tahun 1979. IRGC memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dalam negeri, melindungi rezim, dan mendukung kebijakan luar negeri Iran. Di Timur Tengah, IRGC memainkan peran kunci dalam mendukung sekutu-sekutu Iran, seperti pemerintahan Suriah di bawah Bashar al-Assad, kelompok Hizbullah di Lebanon, dan kelompok milisi Syiah di Irak dan Yaman. Keterlibatan IRGC dalam kelompok regional seringkali menjadi sumber ketegangan antara Iran dan negara-negara tetangganya, termasuk Arab Saudi. Selain IRGC, ada kelompok-kelompok di Iran yang ikut diwaspadai Arab Saudi yang beraliran Wahabi, di antaranya Fatimiyun. Mereka adalah kelompok milisi yang terdiri dari para pejuang Syiah Afghanistan yang beroperasi di Suriah. Kelompok ini didukung Iran dan telah terlibat dalam pertempuran melawan kelompok-kelompok oposisi dan ekstremis di Suriah. Fatimiyun adalah bagian dari jaringan milisi pro-Iran yang lebih luas, yang juga mencakup kelompok-kelompok seperti Hizbullah dan berbagai milisi Syiah di Irak. Selanjutnya adalah Zainabiyun. Mereka adalah kelompok milisi Syiah Pakistan yang juga beroperasi di Suriah. Seperti Fatimiyun, Zainabiyun telah berperan dalam mendukung pemerintahan Suriah dalam konflik yang berkepanjangan di negara tersebut. Keterlibatan Zainabiyun dalam pertempuran di Suriah adalah bagian dari upaya Iran untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut melalui dukungan kepada kelompok-kelompok milisi sekutu. Konflik-konflik yang melibatkan IRGC dan kelompok-kelompok milisi sekutu mencerminkan persaingan regional yang lebih luas antara Iran dan Arab Saudi, serta pengaruh geopolitik yang diperebutkan di Timur Tengah. Persaingan ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap politik global dan hubungan internasional. Untuk memahami perpecahan di kawasan ini, kita harus melihat kembali ke tahun 1980-an, di mana perang Irak dan Iran terjadi. Saat itu, Saddam Hussein menyerang Iran dengan harapan menggulingkan rezim Khomeini. Namun, itu tidak berhasil. Meskipun dalam posisi sulit, Iran mampu bertahan dari serangan awal Irak dan kemudian mengembangkan taktik militer yang unik. Salah satunya adalah serangan gelombang manusia. Ini adalah taktik di mana sejumlah besar pasukan, termasuk anak-anak, digunakan untuk menyerang posisi musuh dalam gelombang yang besar dan berulang. Taktik ini dimaksudkan untuk menguras sumber daya dan moral musuh. Iran mengirim ratusan ribu anak laki-laki ke medan perang. Ini adalah tindakan yang sangat kontroversial dan tragis karena banyak dari mereka yang tewas. Anak-anak ini sering membawa kunci yang diyakini sebagai kunci surga, simbol yang diberikan kepada mereka untuk menunjukkan bahwa mereka akan menjadi martir dan langsung masuk surga jika mereka meninggal dalam perang. Hingga pada akhirnya, pada musim semi tahun 1982, Iran berhasil mendorong pasukan Irak mundur. Saddam Hussein mengumumkan penarikan sukarela dari semua wilayah yang telah mereka rebut. Iran kemudian dihadapkan pada keputusan penting, menerima gencatan senjata atau melanjutkan perang ke wilayah Irak. Rakyat Iran menolak gencatan senjata dan Ayatollah Khomeini memilih untuk terus berperang, menyatakan bahwa Iran tidak akan puas sampai Saddam Hussein digulingkan. Merebut kota suci Karbala di Irak menjadi seruan perang bagi pasukan Iran. Ayatollah Khomeini menafsirkan ulang kisah kematian Hussein tersebut, menjadikannya sumber inspirasi politik bagi kaum Syiah untuk menyerang Irak.
Perang memasuki fase baru yang berbahaya. Negara-negara Teluk Sunni yang sebelumnya tidak terlibat, kini ikut terlibat dalam konflik. Ketika Khomeini mulai menyerang Irak dan menyatakan bahwa tujuannya adalah menggulingkan Saddam Hussein dan membebaskan Baghdad, Arab Saudi dan negara-negara lainnya memutuskan untuk mendukung Saddam Hussein bersama dengan negara-negara Eropa dan Amerika. Sumbangan dari negara-negara seperti Arab Saudi memungkinkan Saddam Hussein untuk membeli persenjataan dan melanjutkan perang. Mereka mendukung Saddam Hussein karena Irak adalah negara Arab, dan Iran pada saat itu secara terbuka menyerukan penggulingan pemerintahan Saudi dan mengekspor revolusi. Irak membeli senjata dari berbagai negara, termasuk Prancis, Jerman Barat, Rusia, Jordania, dan China. Amerika serta Rusia menyediakan pesawat tempur, dan Saudi menyediakan semua uang yang mereka butuhkan. Perang antara Iran dan Irak menjadi cara hidup dengan kebencian mendalam di antara kedua belah pihak, mengakibatkan sekitar 200.000 korban jiwa. Saddam Hussein dengan dukungan penuh dari sekutu-sekutu Arab dan Baratnya menggunakan segala cara untuk mengalahkan Iran. Rezim Saddam Hussein terkenal kejam dan keras. Salah satu contoh brutal dari kekejaman perang ini ketika Muhammad Salam, seorang tentara Irak, menemukan ribuan tentara Iran mati di parit-parit tanpa luka tembak, darah di hidung dan mulut, serta buang air kecil di pakaian mereka, menunjukkan tanda-tanda penggunaan senjata kimia. Dokumen CIA mengungkapkan bahwa pemerintahan Amerika mengetahui tentang penggunaan senjata kimia oleh Saddam Hussein dan menduga dia akan lolos dari konsekuensinya. Indikasi bahwa senjata kimia telah digunakan terlihat dari tentara Iran yang tewas tanpa mutilasi atau tanda-tanda artileri atau tembakan senjata ringan. Pada tahun 1988, 8 tahun setelah perang Iran dan Irak dimulai, Ayatollah Khomeini akhirnya menyetujui gencatan senjata. Perang tersebut telah menelan korban jiwa sebanyak 1 juta orang, menjadikannya salah satu konflik paling mematikan sejak Perang Dunia Kedua. Kondisi negara dan ekonomi Iran serta Irak hancur akibat perang ini. Iran juga mengalami isolasi internasional sebagai dampak dari perang tersebut. Resolusi 598 PBB pada tahun 1988 membahas tuntutan utama Iran bahwa Irak bertanggung jawab atas dimulainya perang ini. Namun, banyak nyawa telah hilang. Masyarakat internasional merasa perlu memberikan penjelasan kepada Iran mengenai perilaku yang mengakibatkan bencana ini. Ayatollah Khomeini mengakui bahwa menerima gencatan senjata adalah seperti meminum racun, dan dia melakukannya karena keadaan di Iran sangat putus asa. Setelah menerima gencatan senjata, Khomeini tidak pernah berbicara di depan umum lagi, dan setahun kemudian dia meninggal dunia. Bagi rakyat Iran, bertahannya revolusi dianggap sebagai kemenangan tersendiri. Meskipun tidak memenangkan perang, mereka tidak kalah, yang membuktikan tekad dan kekuatan ideologi serta iman mereka. 14 tahun kemudian, Iran memiliki kesempatan lain untuk memperluas pengaruhnya ke Irak. Kali ini berkat intervensi Amerika Serikat. Saddam Hussein telah mengubah Irak menjadi negara yang dilanda kehancuran pada tahun 2003. Kembali pada tahun 1991, kaum Syiah di Irak bangkit melawan Saddam Hussein setelah Amerika Serikat mengusir tentara Irak dari Kuwait. Presiden George Bush mendorong rakyat Irak untuk bangkit dan memaksa Saddam Hussein turun dari kekuasaan. Pada saat itu, kaum Syiah percaya bahwa Amerika Serikat akan membantu mereka. Namun kenyataannya berbeda. Saddam Hussein membalas dengan kekerasan ekstrim, menyebabkan 100.000 orang terbunuh. Setelah peristiwa aksi teroris 11 September 2001, Presiden George Bush memutuskan untuk menggulingkan Saddam Hussein. Pada saat itu, Arab Saudi menentang aksi militer Amerika Serikat terhadap Irak, memperingatkan akan konsekuensi jika Irak dihancurkan, sehingga membuat hubungan Arab Saudi dan Amerika memburuk. Namun, invasi Baghdad hanya memakan waktu 3 minggu. Sayangnya pemerintahan Bush gagal mengantisipasi apa yang akan terjadi setelahnya. Ada kegagalan total untuk memahami dinamika Sunni Syiah yang ada di Irak pada saat itu. Amerika tidak pernah benar-benar memahami
Bahkan setelah peristiwa 11 September 2001, ketika seharusnya ada pemahaman yang lebih besar tentang dunia muslim dan antagonisme antara Syiah dan Sunni. Dengan lengsernya Saddam Hussein, semangat dan kekuatan kaum Syiah terlihat untuk pertama kalinya. Hanya beberapa hari setelah Baghdad direbut, kaum Syiah turun ke jalan untuk memulai salah satu ziarah tersuci mereka yang dikenal dengan nama Arba'in. Arba'in adalah suatu budaya yang memperingati 40 hari setelah kematian Hussein. Diperkirakan sekitar 2 juta peziarah hadir, dan kaum Syiah sendiri terkejut dengan jumlah mereka. Kekuatan Syiah datang seperti gelombang yang tak bisa diabaikan. Perubahan mendadak ini menunjukkan bagaimana penggulingan Saddam Hussein membuka jalan bagi kebangkitan dan mobilisasi Syiah di Irak. Sebuah perubahan yang Amerika dan sekutunya gagal prediksi dan kelola dengan baik. Akibatnya, dinamika kekuasaan di wilayah tersebut berubah secara drastis. Tidak ada yang menyangka bahwa kaum Syiah adalah mayoritas di Irak. Hal ini mengubah seluruh situasi, menciptakan pertarungan langsung antara Syiah dan Sunni di negara tersebut. Pada hari itu, ketika kaum Syiah turun ke jalan untuk melakukan ziarah Arba'in, mereka dipimpin oleh seorang ayatullah yang baru. Dia dan para pengungsi lainnya yang kembali sangat ingin mengubah Irak menjadi negara Islam Syiah. Sejak awal, kelompok-kelompok politik Syiah menjadi sangat berpengaruh dalam politik Irak pasca Saddam Hussein. Kelompok-kelompok ini telah menghabiskan 20 tahun terakhir mempelajari bahasa Persia, menjalin hubungan dekat dengan para pemimpin Iran, dan mempercayai mereka sebagaimana mereka mempercayai pemerintah manapun. Penggulingan Saddam Hussein membuka jalan bagi kebangkitan politik Syiah di Irak, di mana hubungan erat dengan Iran memainkan peran penting. Para pemimpin Syiah yang kembali dari pengasingan membawa serta pengaruh dan pengalaman yang mereka dapatkan selama di Iran, berkontribusi pada dinamika baru di Irak. Perubahan ini memperkuat posisi Syiah dalam politik di Irak dan mempengaruhi keseimbangan kekuasaan di wilayah tersebut. Invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 membuka peluang besar bagi Iran yang sebelumnya tak pernah terbayangkan, yaitu membawa kaum Syiah ke tampuk kekuasaan di Irak dan menjalin hubungan erat dengan Iran. Amerika telah membantu menyingkirkan Saddam Hussein yang merupakan tujuan lama Iran. Di Teheran, ini disambut dengan kegembiraan besar. Bagi mereka, pengorbanan tentara Amerika untuk tujuan mereka adalah sebuah kemenangan strategis. Peran Amerika di Irak menjadi teka-teki yang membingungkan banyak pihak. Di Arab Saudi, keputusan Amerika untuk menyerahkan pemerintahan kepada sekutu Iran mengejutkan dan mengkhawatirkan. Iran yang dianggap sebagai sponsor terorisme malah menjadi lebih kuat secara tidak langsung berkat tindakan aksi Amerika. Banyak orang Syiah di Irak mulai meraih kekuasaan domestik, sementara Irak sebagai negara besar semakin dekat dengan Iran, memperkuat hubungan bilateral mereka. Ketegangan ini mulai menyebar ke seluruh dunia Islam, menciptakan dinamika baru yang kompleks di kawasan tersebut. Di satu sisi, invasi Amerika ke Irak memperkuat pengaruh Iran, sementara di sisi lain menciptakan ketegangan antara negara-negara Sunni dan Syiah yang berdampak pada stabilitas regional. Keputusan Amerika untuk menggulingkan Saddam Hussein tanpa memahami sepenuhnya implikasi perselisihan aliran di Irak menyebabkan perubahan besar dalam keseimbangan kekuasaan di Timur Tengah. Sementara itu, Amerika Serikat bersikeras untuk mendirikan pemerintahan di Irak berdasarkan model demokrasi Barat. Tahun 2005 menandai pemilihan umum pertama yang bebas di Irak dalam sejarahnya. Setelah 30 tahun penindasan, kaum Syiah sangat ingin berpartisipasi dalam politik. Sekitar 80% dari pemilih adalah kaum Syiah, yang untuk pertama kalinya memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka. Dengan dukungan besar ini, kaum Syiah membentuk pemerintah. Amerika telah mewujudkan momen kemenangan terbesar dalam sejarah modern Syiah. Ayatollah Ali Sistani, tokoh spiritual terkemuka di dunia Syiah, mengeluarkan fatwa yang mendorong semua warga Irak yang memenuhi syarat untuk memilih. Hasilnya, 70% dari seluruh Syiah memilih. Sementara, 85% Sunni memilih untuk tidak memberikan suara. Irak pun terpecah belah, dan kaum Sunni tidak mau menerima kekuasaan baru yang dipegang oleh Syiah. Sunni mulai memberontak, dan situasi di Irak menjadi kacau. Upaya untuk mengekspor revolusi Islam ke negara-negara Arab melahirkan perang saudara di Irak. Perang ini menyebabkan ketegangan di seluruh Irak
dan hingga saat ini terus menimbulkan masalah yang kompleks di Timur Tengah. Kegagalan untuk menciptakan partai lintas aliran yang signifikan dan ketegangan antar aliran yang membara membuat Irak terjebak dalam konflik berkepanjangan. Situasi ini menyoroti tantangan besar dalam membangun demokrasi di negara yang terpecah oleh perbedaan agama dan etnis. Meskipun niat awal Amerika adalah untuk membawa stabilitas dan demokrasi, namun hasilnya justru sebaliknya, menciptakan ketidakstabilan yang terus berlanjut dan memperdalam ketegangan. Ketegangan antara Iran dan negara-negara Arab termasuk Arab Saudi dan Irak serta Barat mencerminkan kompleksitas dan dinamika geopolitik Timur Tengah yang terus berkembang. Konflik sektarian, persaingan regional, dan intervensi asing telah menciptakan situasi yang rapuh dan penuh dengan ketidakpastian. Dengan Iran yang semakin kuat dan berpengaruh, hubungan yang tegang ini menunjukkan tantangan besar dalam mencapai stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut. Upaya diplomatik dan dialog lintas sektarian diperlukan untuk meredakan ketegangan dan membangun masa depan yang lebih aman dan sejahtera bagi seluruh negara di Timur Tengah.